Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini saya di Gedung Satrian, Desa Gedung Satrian atau Satrian. Ini di warung ketemu Mas Miko. Mas Miko ini teman konten kreator juga ini. Apa namanya channelnya itu apa Mas Miko? Miko Blora. Nah, cek Miko Blora. Nah, saya tadi muter-muter nyari di Satrian ini. Nyasar ya Pak? Nyasar lewat belakang. Tapi jalan ini muter ya. Akhirnya ketemu lagi sampai sini. Nah ini pas di warung ini. Nah ini di warung teman-teman ini. Ini suasana warungnya Budahir ini. Ini ada banyak ini makanan banyak ini. Nah saya sama Mas Miko ini pesen kopi. Tapi kalau jam-jam segini ya sepi ya, karena ini jamnya para petani bekerja. Oh. Jadi ya sepi, nanti ramenya jam 1 Pak. Oh gitu ya. Iya. Ini warungnya masih sepi karena ini jam kerja petani. Ini Banyak yang di sawah. banyak di sawah. Terus nanti kalau malam habis Malam. bisa rame lagi. Rame lagi. Iya. Jamnya di warung petani itu jam-jam segitu Pak. Ini udah panen Mas Miko. Kalau saya sendiri belum Pak, karena saya masih nanamnya belakangan, ketinggalan. Oh, Tapi yang lainnya sih udah pada panen. udah banyak yang panen, tapi Mas Miko belum. Belum. Biar awet Pak gabahnya kalau ketinggalan. Nanti yang lainnya udah habis dijual. Ini dipesankan kopi sama Mas Miko ini, kopi Indo Cafe. Sekali-kali ya. Soalnya mainnya kesini enggak jarang-jarang. Jarang-jarang. Enggak ngopi bareng biar asik. Nah, saya tuh ke Mas Miko tuh mau tak kenalin sama sesuatu yang kaitannya sama pertanian. Nah, ini. Makanya saya Boleh, kesini. boleh. Iya boleh. Nah, ini sekaligus. Nah, ini Apa itu Pak? ini saya bawa jerigen kecil. Ini isinya ini pupuk cair. Ini saya kenalkan ke Mas Miko ini. Iya. Ini pupuk cair ini Mas Miko. Ini pupuk cair, ini pupuk hayati. Iya. Pupuk non kimia maksudnya. Berarti bagus ya Pak ya? Ya, ini udah dicoba di Blora itu udah lama, udah 10 tahun ada. Kalau yang banyak itu di daerah Blora itu Kamulan sama Randu Blatung, Iya. Dong Tuban. Kalau daerah sini masih agak jarang. Ya. Tapi kemarin di Bungkur Suge dicoba dipakai, ada 3-4 petani yang pakai ini untuk tanaman padi, hasilnya bagus. Bagus ya. Sebelumnya juga pernah dipakai untuk Lombok, hasilnya juga bagus. Ini untuk semua tanaman apa? Untuk semua tanaman, ya ini ada brosurnya itu. Iya, berarti buat padi, jagung, Ya, kacang bisa ya. bisa. Nah, ini. Ini panduan untuk cara Nah, pemakaiannya ini ya, ya. Pak? Jadi ini namanya ini ya, biobos. Ini bisa untuk tanaman padi, ini tanaman padi. Iya. Bisa untuk polowijo, Iya. apa saja macamnya, jagung, apa mau gronong, apa Iya, bisa. bisa. Terus untuk tanaman tahunan misalnya Iya, kayak pisang. pisang, ini pepaya, apa Iya. tanaman-tanaman lain lah. Mungkin kalau ada anggur, bagus juga di anggur. Di Ngawen ada yang. Terus bisa untuk peternakan, untuk cumburan hewan, cumburan minuman kambing, apa lembu, apa ayam petelur, ayam pedaging, bebek dan sebagainya. Iya. Bisa. Terus bisa juga untuk perikanan. Nah, kalau punya tambak atau punya kolam ikan, Iya. bisa dikasih. Ini ya. Nah, Kalau untuk ukurannya sendiri sudah ada semua ya Pak di sini ya? aplikasinya itu ini apa ini? Satu tutup ini. Satu Satu tangki, tutup ini. satu tangki. Standar pencampurannya ini satu tutup Iya. 1 liter air. 1 liter air ya? Ya, satu tutup 1 liter air. Atau kalau mau gampang ya
gayung, pakai Iya. gayung, Iya. satu gayung mandi itu Iya. campuri Kasih satu tutup ya. itu standar. Kalau mau lebih encer ya boleh, nggak apa-apa. Tapi Hanya kalau 2 gayung, misalkan kebanyakan gitu nggak apa-apa, nggak malah apa-apa ya? bagus. Hmm. Nah kalau mau diaplikasikan ke padi, itu paling bagus itu sebelum tanam tanah. Ini aplikasinya ke tanah nih maksudnya, Iya. ke tanah. Jadi nggak ke tumbuhannya, Iya. itu ke tanah. Tanah semprot, Hmm. pakai ini campurannya ini. Nah setelah itu Baru ditanami. tanam. Apa nunggu berapa hari dulu gitu? Jadi setelah itu 3 hari lah kalau paling bagus ya. Iya. Tapi biasanya kan nggak, waktu itu nggak bisa menentukan ya, karena apa ya, karena tenaga kerja dan sebagainya kan, tandur Iya. adanya tenaga hari itu ya sudah. Nah terakhir setelah itu kira-kira seminggu semprot lagi. Kalau mau tanam itu apa sesudah ditanam? Setelah tanam disemprot lagi. Setelah tanam. Disemprot lagi. Nah ini karena ini pupuk hayati, kandungannya itu kan bakteri. Iya. Bakteri ada 5 bakteri ini kalau dilihat di sini. Ada Bacillus, Azosphyllum, sampai yang sangat penting ini Cytovaga. Cytovaga ini pemulih. Jadi kalau tanah terlalu banyak kimia itu Kesuburannya berkurang, residu kimianya dibuang, sehingga hasilnya itu nanti tanahnya itu tanah yang sudah siap ditanami subur. Berarti intinya ini bisa itu yang mengembalikan kesuburan tanah, Pak. Nah, yang penting lagi jangan dicampur dengan kimia. Enggak boleh ya Pak sama. Jangan bareng, kasih jarak, misalnya penyemprotan kimia sama penyemprotan Iya, iya. ini. Hmm. Paling enggak itu 3 hari, selangnya 3 hari atau 5 hari atau paling bagus seminggu. Itu setelah, baiknya duluan ini, setelah Iya. itu kimia. Nah, itu gitu Mas Miko. Kalau untuk pemakaiannya sendiri sampai panen berapa kali ini? Ini kalau standar 1 hektar itu 6 liter. Ini kan 1 liter segini. Iya. Jadi 6 kaleng ini. Oh iya ya. Ini kalau 1 hektar loh, Iya. penyemprotan 3 kali. Iya. Jadi penyemprotan sebelum tanam, setelah tanam, kemudian menjelang istilahnya padi, bang sini bilang apa ya? Padi primordial itu loh, mau bunting. Kayak mau iya. Nah, mau pengisian bulir padi itu, nah, itu semprot. Nyemprotnya ke tanah, tidak ke tanaman. Oh iya ya. Berarti dimasukin Nah. ke bawahnya padi ya. Di sela-sela itu. Nah, iya, maka yang paling bagus itu tanamnya itu jajar legowo. Iya. Jadi jarang-jarang gitu. Jarang, ya. Disemprot di sela-sela gitu. Iya, untuk mempermudahkan nyemprotnya Pak ya. Nanti kelihatan anakannya lebih banyak. Terus ya landung-landung gitu biasanya. Terus ini mempercepat masa panen. Biasanya itu bisa lebih cepat 10 hari. Iya. Cepat panen, Lombok juga cepat petik ini. Iya. Udah dicoba di Lombok. Kalau untuk cabai caranya juga sama ya Pak, sebelum ditanam. Sebelum dipasang mulsa, biasanya kan dipasang mulsa plastik itu loh. Iya, iya. Nah, semprot dulu. Hmm. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian Iya. cukup dikocorke di lubang-lubang itu. Dikocor boleh, disemprot boleh, di tanah. Iya. Srit-srit gitu. Tapi lebih enak dikocorkan Pak ya. Nah, lebih enak dikocorkan, nggak usah banyak-banyak, misalnya setengah gelas campuran yang agak encer nggak apa-apa. Itu banyak yang sudah berhasil di cabai itu. Itu sampai cabai berbuah apa? Sampai cabai berbuah, sampai jadi pengalaman di cabai itu kalau umumnya kalau cabai merah itu mungkin usia 75 hari ya Iya. baru petik pertama mungkin. Kalau ini lebih cepat 7 hari mungkin Iya. sudah merah-merah kalau di cabai merah itu. Mungkin Berarti 6 bisa digunakan terus sampai Ah, cabainya tua ya Pak ya? sampai masa buah cabainya juga lebih lama. Iya, iya. Jadi tanamannya kalau biasanya berbuah berapa kali cabai itu bisa mungkin bisa nambah nggih, 3 kali ya cabai merah ini bisa Cabai rawit, wah tambah cekek. tambah usia petik. Iya, iya. Nah ini pakai
Itu. Kalau di peternakan mau dibuat comboran, diminumkan di ternak ayam taruhlah. Iya. Jadi minumnya itu. Iya. Nah, kalau misalnya comboran sapi ya di Ember. comboran itu. Di ember. Kalau untuk 1 embernya Iya. berapa Pak kira-kira ngasihnya ini? Ya itu tadi standarnya. Kasih Ya, aja satu satu tutup 2 gayung. 2 gayung ya. 2 gayung kalau untuk comborannya 2 gayung. 2 gayung. Kira-kira lah kalau mau diulet di apa? Dedek. Dedek. Hmm. Ya bisa saja, nggak apa-apa. Kalau di kolam ikan, diciprat-ciprat kayak gitu aja, udah. Dan itu nggak usah tiap hari, misalnya 3 hari sekali. kalau 3 hari sekali, Iya, iya. atau seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali. Nah kalau apa namanya cabai tadi pengocoran juga 2 minggu sekali aja, Iya, iya. 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalau kondisi tanahnya udah bagus nggak apa-apa. Nah, ini Berarti pupuk ini bisa mengganti pupuk yang lain ya Pak? Nah ini yang kimia dikurangi 50% sarannya. Berarti pakai kimia nggak apa-apa asal dikurangin Pak? Kurangi. Jadi nanti tanamannya itu hasilnya panennya itu sudah agak semi organik. Jadi di Munggur kemarin itu udah namanya Pak Rondi, boleh ditanya nih hasil panennya sekarang berapa itu boleh tanya. Iya. Itu apa penggunaan pupuk itu tinggal 50%. Jadi sebelumnya itu berapa kuintal itu 3 mungkin hanya pakai 1, malah pakai 1 tok, 1 Pakai- kuintal. Nah itu jadi pengurangan pupuk kimia, Iya. terus ini semakin organik. Dan nanti yang pestisida kalau nggak perlu ya nggak usah. Iya, iya. Ini cerita tentang pupuk biobos teman-teman. Pupuk cair ya? Pupuk cair. Nanti lain waktu disambung lagi. Mungkin lain waktu bisa dengan aplikasinya. Bagaimana pupuk ini kalau diaplikasikan ke air. Nah, ini pakai ukuran tutup ini 1 jirigen ini 1 liter volumenya, dan kalau diukur pakai tutup ini 100 tutup. Jadi kalau 1 tangki itu diisi 10 tutup udah bagus Mas Viko. 1 tangki isi berapa? 1 tangki biasanya 15 liter. ya sekitar itulah mungkin. Nah diisi ya kalau mau bagus betul ya 15 tutup. Biasanya diisi 10 aja udah bagus. Kalau tanahnya sangat kurang subur, Iya. ya 1 liter 1 tutup. Kalau enggak ya, kalau sudah agak bagus ya agak dikurangi nggak apa-apa. Kalau boleh tahu untuk harganya sendiri? Nah ini harganya, Iya. harganya ini di tingkat petani itu 126. 126 ya. Ya, standar ini 126 di mana-mana. 126 biji. Tapi kalau di kios-kios gitu udah banyak ya Pak di toko? Nggak ada ini, Nggak ada. nggak ada ini penjualannya khusus. Berarti kalau pengen beli itu di mana itu kalau? Ya nanti bisa menghubungi saya. Ini karena penjualannya khusus, makanya dikenalkan juga secara khusus. Oke, gitu teman-teman. Ini sementara ketemu Mas Miko dan cerita tentang pupuk cair, pupuk hayati, namanya pupuk biobos ya. Lain kali kita praktekkan, kita uji coba. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.